Nanti kalau pemimpin-pemimpin nasional itu diwarnai orang-orang yang jago meres, ini negara akan rusak. LSM, yo ngawasi sektor pemerintahan, bupati yo diawasi, penegak hukum diawasi, nanti dilaporkan. Jujur saja, saya mendukung kebijakan politik Pak Sudewo. Bahwa Undang-Undang 1 tahun 2022 saya ikut mengesahkan untuk bisa mendukung Presiden Prabowo Subianto. Sekarang korupsi Pertamina babat habis. KPK hari ini sudah bersurat ke jajaran pemerintahan yang berkaitan dengan dana poker. Ini warning dari Presiden. Menyikapi kemelut penolakan dari berbagai kalangan, baik dari aktivis, LSM, pakar hukum dan politisi, terhadap kebijakan kenaikan PBBP 2 Bupati Sudewo yang dinilai mencekik rakyat dan melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2024. Maka Rianta Ketua Umum LSM GJL sependapat dengan pergerakan rakyat. Namun, pada pertemuan di kantor Jalan Ahmad Yani pada Senin, 20 Juli tahun 2025 tersebut, mantan anggota DPR RI fraksi PDIP ini menekankan kepada anggotanya untuk tetap mendukung kebijakan-kebijakan Bupati Sudewo yang misinya dalam kerangka perbaikan pelayanan di pemerintahan Kabupaten Pati. Dia juga menandaskan agar peran LSM sebagai pilar keempat demokrasi, agar tetap konsisten melakukan pengawasan terhadap kinerja pejabat publik dan jangan segan-segan melaporkan perilaku koruptif mereka. Karena menurutnya, apabila negara dipimpin oleh oknum-oknum yang jago memeras, maka negara akan rusak. Kita semua masih ingat di tahun 2018 kita berunjuk rasa di rumah sakit daerah Pati. Nah, Pak Sudewo, saya melihat melakukan satu kebijakan-kebijakan politik yang sejalan dengan pikiran-pikiran kita, yang mesti kita dukung. Termasuk bagaimana yang berkaitan dengan reposisi APBD Pati, yang dulu untuk anggaran jalan itu hanya dikasih 40 miliar, setelah dirasionalisasikan, setelah direposisi menjadi 363. Jadi menjadi 363 miliar. Saya melihat ini positif. Jujur saja, saya mendukung kebijakan politik Pak Sudewo. Jadi berbicara kebijakan pemerintahan di Pati, khususnya yang berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 1 tahun 2024. Saya akan sampaikan, sebenarnya apa yang dilakukan Pak Sudewo akhir-akhir ini bukan kebijakan Pak Sudewo sebenarnya. Diawali secara nasional munculnya Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dan undang-undang ini saya pertama kali ikut paripurna pengesahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Bahwa Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 2022 saya ikut mengesahkan. Kalau undang-undang awalnya Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Karena keterbatasan waktu, kemudian provinsi dan kabupaten kota secara maraton menyesuaikan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu kalau dipati dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang sekarang bikin heboh. Yang penting kita itu dengan gerakan jalan lurus bisa main-main. Jadi gerakan jalan bisa main-main. Karena apa? Asas daripada gerakan jalan lurus itu sejalan dengan asas berbangsa dan bernegara. Asasnya ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ngalam ini ben cetha welo-welo, saya itu selalu mengajarkan lurus. Ya seperti di Pati itu sebenarnya ini bukan kebijakan politik Pak Dewo. Karena Perda 1 2024 itu yang bikin era DPR yang dulu sama PJ Bupati Pak Enggar. Itu saja produknya itu hanya karena menyesuaikan Undang-Undang 1 2022. Harusnya hal-hal seperti itu dari intelijen itu bekerja. Sudah juga selalu saya sampaikan kepada teman-teman untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan teman-teman Intel. Dalam rangka apa?
Kita itu menyampaikan sesuatu biar komunitas intelijen itu menyampaikan ke user. Nah, tinggal sekarang user masing-masing dari bupati, kemudian dari gubernur maupun dari presiden ini informasi intelijen itu digunakan apa tidak. Nah, menurut saya ini belum digunakan secara maksimal. Oleh karena itu ketika terjadi dinamika masyarakat yang seperti ini, ya jangan disalahkan. Inilah yang namanya demokrasi. Padahal anggaran intelijen kita juga gede. Agar Pak Prabowo tahu langsung ini persoalan penggalangan ini yang tidak jalan. Nah, mestinya dilakukan penggalangan-penggalangan seperti kita-kita ini. Kalau perlu kita menjadi agen daripada intelijen itu. Berikan informasi-informasi yang baik. Saya orang PDI Perjuangan dan saya tidak akan lari dari PDI Perjuangan. Nanti Mas Intel bikin laporan intelijen, produk Intel biar sampai nasional. Saya ingin ada gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan rakyat kayak begini untuk bisa mendukung Presiden Prabowo Subianto. Visinya jelas. Sekarang korupsi Pertamina babat habis. Ya, mudah-mudahan nanti sebentar lagi yang berkaitan dengan apa-apa itu diselesaikan. Termasuk KPK hari ini sudah bersurat ke jajaran pemerintahan yang berkaitan dengan dana pokir, dana aspirasi. Itu sudah diingatkan oleh KPK. Ini warning dari Presiden bahwa marilah hal-hal yang seperti itu dihentikan. Ya, ini tugas kita bersama untuk bagaimana membantu pemerintah. Pemerintah siapapun yang baik bantu. Makanya tugas kita LSM yo ngawasi sektor pemerintahan. Bupati yo diawasi. Penegak hukum diawasi, dicatat. Siapa melakukan apa, padane bayar piro, nang ngendi sing anu sapa, catat. Nanti dilaporkan. Nanti kalau pemimpin-pemimpin nasional itu diwarnai orang-orang yang jago meres, ini negara akan rusak. Hanya tolong apa yang saya sampaikan viralkan. GJL jangan pernah ada takut dan jangan pernah ada fitnah. Jangan. Nanti sampaikan ke Pak Mas Yusuf sampean Mas. Tolong kadang-kadang ada oknum aparat yang gorok-gorok, orang berkreativitas bikin pupuk-pupuk macam-macam itu catat laporkan. Dan saya selalu bergerak Mas. Ini yang tidak mendukung itu semua. Jadi jangan sampai terus hanya rame-rame, tetapi di dalam prakteknya pemerasan terhadap pelaku-pelaku usaha itu berjalan terus. Makanya berkaitan dengan kebijakan politik Pak Dewa sejak awal saya setuju. Tapi jangan nantang-nantang unjuk rasa wong 50.000 tidak bisa. Nah, sampaikan tidak tak tidak. Janganlah. Apalagi yang berkaitan dengan kenaikan pajak itu ya, sampaikan aja bahwa normatifnya itu ada, Pak Dewa tinggal melaksanakan, sampaikan. Dan kita sebagai aktivis, juga sebagai pelaku politik, jangan ragu-ragu menyampaikan sesuatu untuk perbaikan. GJL itu harus di mana-mana, warnai semua partai politik. Jangan kita GJL hanya masuk dalam satu wadah pajak, semua dimasukin lah. Bagi tugas di sana, berikan warna-warna agar baik. Ini menurut pandangan saya sejak awal kan begitu. Makanya di GJL saya tidak pernah membatasi orang ngomong. Jadi intinya saya mewakili kawan-kawan GJL yang ada di sini. Yang pertama saya sampaikan bahwa GJL mendukung pemerintahan Bupati Sudiro. Terkait dengan satu, pembenahan rumah sakit Suwondo Pati. Yang kedua berkaitan dengan pembenahan PDAS. Setuju. Jangan hanya sebatas tapi benahi semua dalam rangka menyongsong Pati yang lebih baik. Kemudian terkait dengan rekonstruksi anggaran, efisiensi, GJL sangat mendukung. Karena dari semula anggaran untuk jalan atau kebinamargaan di Pati hanya 40 berapa miliar, tapi sekarang menjadi berapa? 363 miliar. Ini harus maju terus Pak Dewo.